Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Belgit akan mempresentasikan video kami. Yang pertama, jelaskan makna pulau dalam Uniclos di tahun 1982 beserta akibat hukumnya yang nanti akan dijelaskan oleh Belia. Dan di sini ada 3 tipe negara dalam Uniclos pada tahun 1982 dan akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna pulau dalam Uniclos beserta akibat hukumnya. Wilayah Nusantara sudah diatur dalam Uniclos 1982, akan tetapi belum semua ketentuan Uniclos 1982 diterapkan. Masih banyak PR yang perlu dilakukan dalam mengisi Nusantara. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan atau artikel yang mengandung makna bahwa wilayah laut yang ditaburi banyak pulau, kurang, dan beberapa bentukan geografis lainnya. Pemahaman konsep artikel ini bukan pada pulau, akan tetapi laut yang berisi bentuk geografis, pulau, karang, dan kedangkalan lagoon dan lainnya. Sejarah wilayah Nusantara dapat ditarik jauh belakang, bahkan mulai zaman kerajaan Sriwijaya Majapahit ada beberapa kerajaan Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan prinsip hukum internasional, independensi yuridis, wilayah Indonesia merupakan wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Apabila dilihat pada masa Hindia Belanda, Indonesia merupakan wilayah pendaratan mempunyai laut selebar 3 mil laut. Hal ini dapat disalahkan karena Belanda merupakan negara kontinen yang mempunyai laut. Ketentuan tentang lebar laut teritorial ini diadopsi dalam Ordonantis STB 4,2 atau 1939 yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, penetapan wilayah sekitar selebar 3 mil laut disebabkan di negara Belanda sendiri dan beberapa negara Eropa kontinental menggunakan ketentuan yang sama. Walaupun ada beberapa negara Skandinavia menetapkan 4 mil laut, implementasi penempatan 3 mil yang diukur dari semua pulau di Indonesia mengakibatkan masing-masing pulau mempunyai laut teritorial tersendiri, dan di antara beberapa pulau terdapat laut bebas. Setelah Indonesia merdeka, maka konsep wilayah ketentuan oleh Indonesia sendiri antara lain diuntungkan dalam pembukaan dan Bantang Tubuh Undang-Undang 1945. Wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul-usul dalam negara, permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Pada pasal 18 1945, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi menjadi 2 dalam daerah yang lebih kecil. Pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia setidaknya terdapat 250 Zbeltrusti Landesverband atau Volksgemeinschappen seperti desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-hak yang ditetapkan dengan Undang-Undang 1000 dengan pasal 25A Undang-Undang 1945. Damn! Stop it. Get some help. Oh, okay. Baiklah, di sini saya
khusus kepada negara pesisir, termasuk hak untuk menentukan batas lautnya, menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE hingga 200 mil, dan memiliki hak suverenitas terbatas terhadap perairan di sekitar pantainya. Yang kedua, negara daratan. Negara daratan adalah negara yang tidak memiliki akses langsung ke laut karena dikelilingi oleh negara-negara pesisir. UNCLOS memberikan perhatian khusus kepada hak-hak dan kepentingan negara daratan, termasuk hak akses ke laut lepas dan melalui jalur transit dan memiliki manfaat laut lepas untuk kepentingan ekonomi. Yang ketiga, ada negara pulau. Negara pulau adalah negara yang terdiri dari suatu atau lebih dari rangkaian pulau untuk dari perairan di antara pulau-pulau tersebut. UNCLOS memberikan hak-hak istimewa kepada negara pulau, seperti hak untuk mendirikan laut lepas di perairan internasional yang melintasi negara pulau dan menetapkan batas laut di sekitar pulau-pulau mereka. Ketiga pulau tipe ini mencerminkan upaya UNCLOS untuk mempertimbangkan kepentingan karakteristik khusus di berbagai negara yang bersentuhan dengan wilayah laut, sehingga memberikan dasar hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pemanfaat sumber daya laut yang dapat diselesaikan sengketa. Ada 3 jenis lintas diatur dalam UNCLOS. Pada tahun 1802 itu hak lintas damai di laut teritorial, lintas laut, kepulauan, dan lintas transit. Berikut definisinya melalui UNCLOS 1982. Yang pertama, lintas damai. Lintas damai adalah lintas sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. UNCLOS pada 1982 di pasal 19 serta mendetail Chris Buntoro dalam bukunya yaitu Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya hak lintas damai adalah hak suatu kapal asing untuk menikmati hak melintas di perairan atau laut negara lainnya. Syarat utamanya adalah kapal harus berlayar secara damai. Yang kedua, lintas air laut kepulauan. Lintas air laut kepulauan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan dengan normal mode yang hanya dapat digunakan untuk lintas yang terus-menerus, tidak terhalang dari satu bagian ZEE dan laut bebas ke bagian dari diri ZEE dan laut bebas. UNCLOS pada tahun 1992 dan di pasal 53 ayat 3 dalam konteks Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002, Indonesia telah mengatur dan menetapkan 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Yang ketiga ada lintas transit. Lintas transit adalah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit dan terus-menerus langsung dan dapat secepat mungkin antar satu bagian lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. UNCLOS pada pasal 38 ayat 2. Sekian tugas dari kami berdua dari kelompok Belgit. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian video presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.